Mas Wapres Gibran yang coba membuat layanan aduan lapor Mas Wapres. Dan netizen rame-rame mau lapor Fufu Fafa. Ini namanya senjata makan tuan. Kena batunya kan dia. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Mas Wapres Gibran yang coba membuat layanan aduan lapor Mas Wapres. Dan netizen rame-rame mau lapor Fufu Fafa. Ini namanya senjata makan tuan. Kena batunya kan dia. Jadi kan memang hari Minggu yang lalu, ini kan diumumkan di media sosialnya Gibran Rakabuming Raka yang mengumumkan bahwa akan membuka layanan aduan bagi masyarakat, warga masyarakat yang akan melakukan aduan bisa melalui dua cara. Mulai hari Senin kemarin, tanggal 11 November, itu bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, datang ke kantor Wapres, itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang, setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau layanan online 24 jam melalui WhatsApp di nomor 0811 sekian itu, yang belakangnya 2207, itu kemudian itu layanan 24 jam. Nah, sekarang kalau kita melihat dengan segala aktivitas apa yang sudah dilakukan oleh seorang Wapres, kemudian dengan layanan seperti ini, apakah ini akan menjadi efektif? Karena apa? Karena kalau kita melihat, dulu ketika Gibran menjadi wali kota Solo, itu kan juga ada layanan serupa, lapor Mas Wali. Sekarang diganti dengan lapor Mas Wapres. Cuman ini kan berbeda. Skalanya itu benar-benar berbeda. Kota Solo yang cukup kecil. Kemudian kalau misalkan melakukan aduan seperti ini, mungkin masih bisa efektif. Nah, sekarang ketika ini mencakup seluruh negara Indonesia, kemudian laporan hanya dilakukan di kantor Wapres di Jakarta, hanya menampung berapa orang. Dulu ketika Ahok menjadi gubernur Jakarta, itu kan juga pernah melakukan hal yang sama. Di wilayah gubernur saja, di wilayah provinsi saja, itu agak susah untuk menghandle segala macam laporan dari warga. Apalagi ini adalah wilayah seluruh Indonesia. Kalau mungkin bisa dihandle kalau Gibran jadi lurah. Mungkin itu bisa masuk akal. Kota atau kabupaten pun itu masih terlalu besar. Kalau misalkan layanan aduan secara langsung ini benar-benar nggak efektif. Nah, sebelum kita masuk kenapa kok Gibran melakukan ini? Nah, ini ada yang lebih lucu lagi. Ketika kemarin baru saja diumumkan di media sosialnya Gibran pada hari Minggu, itu kan kemudian warganet ini rame-rame ingin melaporkan akun Fufu Fafa. Mereka menganggap bahwa akun Fufu Fafa ini adalah akun yang menebar kebencian, kemudian juga banyak sekali menghujat, kata-kata kotor, mengeluarkan bahasa-bahasa binatang, lalu kemudian banyak sekali mesum dan lain sebagainya, itu ingin dilaporkan. Mereka ingin melaporkan apakah Gibran ini bisa kemudian untuk melacak atau menguak siapa pemilik akun Fufu Fafa itu sebetulnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah nanti Gibran bisa atau punya nyali untuk melakukan ini semua? Saya yakin enggak. Terbukti apa? Kemarin baru saja, setelah dulu akun Fufu Fafa ini menghapus sekitar 1.500 postingan, baru saja semingguan ini menghapus lagi 2.000 postingan. Ini kan sebagai upaya untuk menghapus jejak digital, kemudian juga mengubur rekam jejak yang begitu buruk di masa lalu. Tapi kan oleh netizen sudah di screenshot, sudah kemudian direkam dengan gadget mereka masing-masing, bahwa banyak sekali rekam jejak atau jejak digital dari akun Fufu Fafa ini yang kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menghujat Prabowo Subianto, kemudian juga banyak sekali mengeluarkan kata-kata mesum kepada beberapa artis wanita, itu kan juga sangat tidak pantas. Nah, mengenai aduan ini, kemarin ada beberapa netizen yang coba untuk melaporkan atau mengadukan melalui nomor telepon WhatsApp itu di 0811 itu katanya, saya sendiri belum nyoba, saya ini membaca beberapa komen di media sosial, itu adalah yang menjawab mesin. Jadi seperti
template begitu. Seperti laporan aduan-aduan seperti ya PLN, kemudian PDAM, ya sama seperti itu. Nah sekarang terus fungsinya buat apa kalau kita kemudian melakukan curhat, melakukan aduan yang jawab robot? Buat apa? Kan nggak ada gunanya. Nah sekarang kembali lagi ke masalah yang aduan secara langsung. Di hari Senin yang lalu, di hari pertama dibuka, itu sudah ada 60 aduan yang masuk. Nah, dan di situ tidak ada Gibran sama sekali. Yang melayani adalah staf khusus dari Wapres yang menangani itu semua. Lalu fungsinya buat apa? Apakah nanti keluhan dari masyarakat ini cuma ditampung, kemudian ditaruh di dalam buku dan ditumpuk di dalam gudang? Atau akan diselesaikan? Kalau misalkan mau diselesaikan, butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan masalah satu persatu orang-orang yang ada di sana? Salah satu contohnya, ketika saya kemarin membaca di salah satu berita, ini ada warga yang mengeluhkan masalah dia ini lagi sakit. Kemudian jarak dari rumah ke rumah sakit itu terlalu jauh. Dia itu ingin pindah agar bisa dekat dari rumah sakit. Nah, ini bagaimana? Bagaimana caranya supaya orang ini bisa pindah ke sana? Kemudian apakah Wapres ini nanti akan membantu orang ini? Kalau misalkan orang ini dibantu, oke lah, karena kamu sakit, rumahmu terlalu jauh, kamu kita kasih fasilitas, kita pindahkan dekat dengan rumah sakit. Oke, masalah satu orang ini selesai. Pertanyaannya, apakah orang yang mengalami hal serupa cuma dia saja? Seluruh Indonesia ini ada 280 juta orang. Dan yang mengalami hal serupa, saya yakin lebih dari 1 juta orang. Bisa jadi seperti itu. Apakah kemudian semua orang ini akan dipindahkan? Kemudian dengan biayanya siapa? Rumah siapa yang akan dihuni? Biaya APBN akan dibebankan kepada APBN berapa lagi? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Apakah ini kemudian efektif? Enggak, sama sekali enggak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Gibran sebagai wakil presiden ini kemudian melakukan hal ini? Saya mencoba membaca, kemudian melihat lagi rekam jejak Gibran di masa lalu, kemudian ketika dia menjadi wali kota Solo. Oh, ternyata begini. Iya memang, dari dulu, sebelum Gibran ini menjadi seorang pejabat publik, ketika dia masih menjadi pengusaha catering, dia ini kan memang aktif di media sosial. Gibran ini adalah boleh dibilang pegiat media sosial pada waktu itu, dengan akun X atau Twitter dulu ya, Twitternya itu dengan akun Cilipari, kemudian berubah menjadi Gibran Rakabuming Raka, dan sekarang sudah nggak pernah aktif lagi di X, dia lebih di Instagram. Kemudian kita melihat seperti itu dulu, dia itu memang sangat aktif. Bahkan ketika dia menjadi wali kota Solo, dia itu sering juga menjawab keluhan atau kemudian juga kritik dari netizen yang ada di media sosial. Nah, dengan adanya orang yang datang ke Istana Wapres, itu kan seperti seolah-olah dibuat konten begitu. Gibran ini adalah pegiat media sosial, dia ini butuh visualisasi, butuh gambar. Ketika orang-orang datang, berkerumun, bergerombol untuk datang ke Istana Wapres, kemudian melakukan keluh kesah, melakukan aduan, itu kan seolah-olah dia terlihat seperti sedang bekerja, sedang menampung keluhan masyarakat, sedang menyelesaikan masalah dari warga masyarakat. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi cuma ditampung tapi nggak diselesaikan. Tapi dia butuh visual itu. Untuk apa? Untuk dijadikan konten. Untuk diupload di media sosialnya. Sementara kalau misalkan aduan secara online 24 jam, itu sebetulnya lebih efektif. Tapi di situ kan nggak ada gambarnya. Nggak bisa diupload di media sosialnya. Jadi makanya dia lebih memilih mengumpulkan orang, melakukan aduan secara langsung meskipun itu dia tahu itu nggak efektif. Tapi itu dilakukan demi untuk terlihat dia supaya terlihat bekerja. Terlihat dia ini sedang melayani masyarakat dan untuk bikin konten. Kemudian sekarang pertanyaannya lagi, kenapa kok harus melakukan seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena Gibran tidak punya gagasan sebagai seorang wakil presiden. Sama sekali nggak ada. Yang bisa dilakukan cuman bagi-bagi susu, kemudian datang ke masyarakat. Itu yang dilakukan. Nah, ketika sekarang dia melakukan layanan aduan seperti ini kan seolah-olah dia ini sedang bekerja melayani masyarakat. Padahal yang lebih efektif itu adalah ketika
turun ke masyarakat seperti yang dilakukan bapaknya dulu, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Tanpa ada aduan masyarakat, Presiden Jokowi langsung turun ke masyarakat pada waktu itu, menyelesaikan beberapa keluhan masyarakat. Nah sekarang, kalau misalkan warga datang ke kantor wakil presiden, kemudian Gibrannya tidak ada di sana, buat apa juga yang nemuin para stafnya, kemudian mereka mencatat tapi tidak bisa menyelesaikan pada waktu itu juga. Butuh nanti Gibran turun lagi ke lapangan, akhirnya kalau orang Jawa bilang kan mindon gaweni, 2 kali kerja. Ini yang tidak dipikirkan mungkin oleh Gibran. Jadi lebih efektif sebetulnya melayani aduan melalui online, kemudian turun langsung ke masyarakat seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dulu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Gibran karena dia tidak punya gagasan. Dan sekali lagi, saya coba untuk mengingatkan kepada teman-teman yang ingin mencoba untuk menghubungi layanan aduan online melalui WhatsApp. Misalkan Anda ingin melakukan aduan tentang akun Fufu Fafa, hati-hati, nanti Anda akan dilacak by name, by address. Itu ya, kita ketawain aja bareng-bareng sambil minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Lebih baik kena batu daripada kena batunya.